Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan masuk ke bahasan chapter 2 yang akan membahas terkait metode harga pokok pesanan. Kemarin di chapter 1 kita sudah membahas secara umum ya, metode-metode yang digunakan perusahaan manufaktur dalam memproduksi barangnya. Ya, kalau kalian ingat ada dua metode. Yang pertama metode harga pokok pesanan, yang kedua adalah metode harga pokok proses. Dan pada chapter 2 ini kita akan membahas metode yang pertama, yakni metode harga pokok pesanan. Oke, kita mulai dari definisi ya, konsepsinya. Metode harga pokok pesanan ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Di mana dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuannya dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Contohnya apa? Ya, perusahaan kontraktor, perusahaan galangan kapal, ya percetakan dan lain-lain yang sejenis. Jadi mereka akan memproduksi sesuai dengan pesanan dari konsumen. Nah, konsepsi utamanya ada 3 ya dalam metode ini. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spek yang ditentukan oleh pemesan. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang ya. Jadi kata kuncinya adalah by request atau by order. Kemudian karakteristiknya kalau perusahaan menggunakan metode ini ada 5. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spek pemesan. Dan setiap jenis produk harus dihitung harga pokok produksinya secara individual. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan pembuatan kapal kemarin ya, pesawat Boeing ya, dia akan memproduksi sesuai dengan pesanan dari maskapai ya. Ada yang kapasitas 100, 150, ada yang 300 dan seterusnya. Karakteristik yang kedua, biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk ya, yang terdiri dari biaya produksi langsung dan tidak langsung ya. Yang ketiga, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, saya singkat BBB, biaya tenaga kerja langsung, saya singkat BTKL, dan biaya produksi tidak langsung dikenal dengan istilah biaya overhead pabrik atau saya singkat BOP. Karakteristik yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai HPP pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Oke, sedangkan BOP diperhitungkan ke dalam HPP berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Ya. Karakteristik yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai dengan cara membagi jumlah biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Ya, jadi kalau sudah selesai satu pesanan, dia akan membagi berapa jumlah unit yang dipesan itu. Ya, itu menjadi HPP-nya. Selanjutnya manfaatnya apa? Ya, untuk metode harga pokok pesanan. Yang pertama, manfaatnya menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Ya, jadi bagaimana perusahaan tadi menentukan harga jual dengan spek yang diminta oleh pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ya, jadi mungkin saja ya ada pesanan yang biaya produksinya lebih mahal daripada harga jual ya misalkan ya. Atau pemesan tidak mau menerima atau mendapatkan harga yang di atas budget mereka ya. Berarti boleh aja kita tolak atau kita terima. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi ya, karena dia pesanan, jadi kita harus bisa memantau apakah biaya produksinya itu lebih kecil dibanding nanti pendapatan yang kita peroleh. Jangan sampai kebalik ya, pendapatannya lebih kecil dari biaya produksi. Yang keempat, ini yang paling penting, menghitung laba atau rugi setiap pesanan ya. Jadi jangan sampai menerima pesanan tapi kita jadi rugi. Yang terakhir, untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses ya. Jadi ada persediaan produk jadi yang sudah siap diambil oleh pemesan, ada juga yang masih dalam proses. Tapi tetap harus disajikan dalam neraca.
Oke, kita akan masuk contohnya di studi kasus ya. Jadi dari metode pemesanan kita ambil contoh. Ini PT Kanoprint ya. Jadi perusahaan ini produksi berdasarkan pesanan ya. Jadi kalau kalian tahu PT Kano ini adalah perusahaan percetakan ya. Percetakan. Nah, di sini contohnya pada bulan Agustus 2019 mereka mendapatkan pesanan pencetakan undangan wisuda dari Universitas Gunadarma ya, sebanyak 1.500 lembar. Dan dalam bulan yang sama juga mendapat pesanan cetakan brosur dari Universitas Pancasila sebanyak 20.000 lembar. Oke, setelah itu harga yang dibebankan kepada masing-masing pemesan Rp3.000 untuk undangan wisuda dan Rp1.000 untuk brosur. Pesanan dari Gunadarma diberi kode 01 dan dari Universitas Pancasila diberi kode 02. Ya, ini studi kasusnya ya. Nah, dari dua pemesan tadi itu aja udah kita lihat ya. Dari kuantitinya berbeda, dari harganya berbeda. Nah, kita akan lihat proses produksinya. Oke. Nah, ini kita namakan siklus kegiatan produksi yang terjadi selama bulan Agustus 2019 untuk memenuhi pesanan dari Gunadarma dan Pancasila. Siklus yang pertama adalah siklus kegiatan pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jadi, ketika dia dapat order dari Gunadarma tadi ya dan Pancasila, maka PT Kano akan beli bahan baku ya, PBB dan bahan penolong. Oke. Bahan bakunya apa aja? Jadi dia beli kertas jenis A ya 85 rim, harganya 10.000 rimnya. Lalu kertas jenis B ya 10 roll, harganya 350.000. Lalu ada tinta jenis C ya 5 kilo, harga 100.000. Lalu tinta jenis D 25 kilo, harganya 25.000. Sehingga jumlah bahan baku yang dibeli untuk memenuhi pesanan tadi ya jumlahnya 5.475.000. Oke. Nah, selain beli bahan baku, dia juga beli bahan penolong ya, namanya undangan wisuda, brosur, itu pasti ada aksesorisnya ya, biar bagus. Nah, dia beli tuh aksesoris jenis E ya 17 kilo, harganya 10.000. Lalu beli aksesoris jenis F 60 kilo, harganya 5.000. Sehingga totalnya jumlah bahan penolong 470.000. Sehingga ketika jumlah total biaya bahan baku dan penolong 5.495.000. Oke ya. Kemudian secara akuntansi biaya, maka jurnal yang dibutuhkan pada siklus kegiatan 1 adalah yang pertama mencatat pembelian bahan baku. Ya, kita catat persediaan bahan baku pada utang dagang. Jumlahnya berapa? 5.475.000. Jurnal yang kedua mencatat pembelian bahan penolong. Apa yang dicatat? Persediaan bahan penolong pada utang dagang. Berapa? 470.000. Oke, itu siklus yang pertama. Siklus yang kedua, ketika sudah dibeli, maka PT Kano akan memakai bahan baku dan bahan penolong tadi ya. Oke. Nah, yang pertama dia akan mengerjakan kode pesanan 01 tadi yang punya Gunadarma ya. Undangan wisuda. Kertasnya yang digunakan adalah kertas jenis A ya tadi ya. Lalu yang digunakan tintanya jenis C ya, jumlahnya 1.350.000. Lalu untuk brosur dari Pancasila dia pakai kertas jenis B ya. Dan tintanya yang jenis D ya. Totalnya untuk pesanan Pancasila 02 itu 4.125.000. Lalu dia pakai bahan penolong ya, aksesoris. Karena aksesoris ini bisa dipakai berdua ya pesanannya, maka digabung. Aksesoris jenis E dan aksesoris jenis F. Totalnya 300.000. Oke, jadi masing-masing dipakai ya. Nah, jurnal yang dibutuhkan di akuntansi biayanya adalah yang pertama mencatat pemakaian bahan baku. Apa yang diakui? Sisi debit
BDP ya, barang dalam proses, pada BBB bahan baku. Lalu di sisi kreditnya adalah persediaan bahan baku. Jurnal yang kedua mencatat pemakaian bahan penolong ya, sisi debitnya BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Oke ya, itu siklus yang kedua. Siklus yang ketiga, tentunya dalam memproses pesanan tadi dia butuh yang namanya tenaga kerja. Oke. Nah, untuk pesanan 01 Gunadarma dia butuh tenaga kerja sebanyak 225 jam. Ya. Lalu untuk pesanan 02 dia butuh tenaga kerja sebanyak 1250 jam. Ya, sehingga jumlah upah atau gaji itu 8.900.000. Nah, selain biaya langsung tadi, upah langsung, dia juga butuh untuk bayar gaji karyawan ya, bagian administrasi dan umum, 4 juta rupiah. Lalu gaji karyawan bagian pemasaran marketing ya, itu 7.500.000, sehingga totalnya 11.500.000. Sehingga total gaji dan upah itu 20.400.000. Ya, itu siklus yang ketiga. Nah, jurnal-jurnal yang dibutuhkan pada akuntansi biayanya adalah yang pertama mencatat biaya tenaga kerja terutang ya, karena utang gaji. Itu pada sisi debit upah dan gaji, lalu sisi kreditnya utang, upah, dan gaji. Yang kedua mencatat distribusi biaya tenaga kerja, pada debitnya BDP BTKL ya, lalu BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Lalu sisi kreditnya upah dan gaji dengan nilai yang sama, 20.400.000. Lalu jurnal yang ketiga mencatat pembayaran biaya tenaga kerja terutang adalah ketika dibayar utang, upah, dan gaji, sisi debit, lalu kas di sisi kredit. Ya, itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat dia butuh apa lagi? Ya, BBB sudah, bahan baku, BTK udah, sekarang kita butuh BOP. Nah, karena tadi dijelaskan, BOP itu ditentukan berdasarkan tarif. Nah, kebetulan PT Kanoprin itu dia menentukan tarif BOP-nya sebesar 150%. Ya, jadi baik untuk kode pesanan 01 maupun 02. Jadi untuk BOP 01 150% kali 900.000. BOP 02 150% kali 5 juta. Sehingga dapatnya jumlah BOP yang dibebankan sebesar 8.850.000. Nah, jurnal yang dibutuhkan di akuntansi biayanya adalah mencatat pembebanan BOP kepada pesanan. Sisi debitnya BDP BOP, lalu sisi kreditnya adalah BOP yang dibebankan dengan nilai 8.850.000. Oke, siklus yang kelima adalah mencatat pencatatan harga pokok produk jadi. Jadi barangnya sudah jadi nih ya, pesanannya ya. Kita catat untuk produk dengan kode pesanan 01 ya, punya Gunadarma. Berapa biaya bahan baku yang dibutuhkan? 1.350.000. Tenaga kerjanya 900.000, BOP-nya 1.350.000, sehingga jumlah harga pokok pesanannya adalah 3.600.000. Kemudian untuk kode pesanan 02, bahan bakunya 4.125.000, tenaga kerjanya 5 juta, BOP-nya 7.500.000. Sehingga jumlah harga pokok pesanan untuk kode pesanan 02 adalah 16.625.000. Oke, sudah dapat ya dua pesanan tadi. Baru kita jurnal untuk akuntansi biayanya. Ya, jurnal yang dibutuhkan adalah yang pertama mencatat harga pokok produk jadi pesanan kode 01 ya, punya Gunadarma ya. Kita catat sebelah debitnya persediaan produk jadi 3.600.000. Lalu pada sisi kreditnya ada 3 komponen, BDP bahan baku, BDP tenaga kerja, dan BDP BOP dengan nilai yang sama. Yang kedua, kita akan mencatat harga pokok produk jadi pada kode pesanan 02 ya, punya Pancasila. Ya, di sisi debitnya kita catat sebagai persediaan produk jadi
16.625. Lalu pada sisi kreditnya 3 unsur tadi ya, BDP, BBB, BDP, BTKL, BDP, BOP. Ya, bahan baku, tenaga kerja, dan BOP dengan nilai yang sama. Lalu yang berikutnya kita akan mencatat harga pokok produk dalam proses. Ya, tadi kan saya bilang, jadi ada produk yang sudah jadi, ada yang masih dalam proses atau setengah matang ya kalau bahasa kita tuh. Maka itu tetap dicatat ya. Kebetulan misalkan masih ada yang belum selesai nih misalkan ya tadi pesanannya untuk 02. Maka dicatat akuntansi biayanya pada sisi debit persediaan produk dalam proses ya 16.625. Lalu pada sisi kreditnya 3 unsur tadi ya, BDP, BBB, BDP, BTKL, BDP, BOP ya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ya dengan jumlah yang sama. Lalu yang ketujuh, siklusnya adalah mencatat harga pokok produk yang dijual ya. Jadi sudah siap dijual, maka untuk kode pesanan 01 di sisi debitnya kita akui sebagai harga pokok penjualan. Berapa jumlahnya? 3.600.000. Untuk sisi kreditnya adalah persediaan produk jadi dengan jumlah yang sama. Lalu untuk kode pesanan 02 punya Pancasila, sisi debitnya sama harga pokok penjualan, lalu sisi kreditnya juga sama persediaan produk jadi. Siklus yang ke-8 adalah mencatat pendapatannya ya. Tadi sudah HPP-nya, sekarang pendapatannya. Jadi yang dicatat untuk kode pesanan 01 pada sisi debitnya adalah piutang dagang 4.500.000 pada pendapatan. Ya. Lalu untuk 02 juga sama, piutang dagang pada pendapatan penjualan ya dengan jumlah yang sama. Seperti itu ya. Jadi kita catat siklusnya. Oke, itu untuk materi chapter 2. Alhamdulillah ya, terkait metode harga pokok pesanan. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.